Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Di kesempatan yang mulia ini kami akan menyampaikan yaitu pengantar hukum, yang mana kami telah mendapatkan materi ini dari beberapa dosen kami seperti Ibu Kus Sunaryatun dan lain sebagainya, sebagai tim daripada penyusun buku pengantar hukum Indonesia. Kali ini kami akan menyampaikan yaitu materi hukum administrasi negara. Ketika kita berbicara hukum administrasi negara, kita akan berbicara bahwa ilmu hukum itu sering kita jumpai. Ada istilah-istilah yang menyebutkan cabang-cabang ilmu hukum itu sendiri. Misalnya ada hukum tata negara, ada hukum tata usaha negara, ada hukum tata usaha pemerintah, ada hukum administrasi negara, dan lain sebagainya. Terkait masalah administrasi negara, istilah-istilah tersebut dapat dipertahankan dengan alasan dan dasar yang kuat daripada masing-masing negaranya. Maka keragaman istilah membuktikan bahwa masih mudanya hukum administrasi negara ini sebagai sebuah cabang ilmu di dalam ilmu pengetahuan hukum. Maka kami menyarankan sebenarnya dari istilah ini harus ada yang namanya terminologi, kekhususan, dan satu bahasa sama dari institution of law, jadi institusi hukum. Apa kira-kira istilah yang tepat untuk hukum administrasi negara? Kami mengakui bahwasanya memang satu negara satu dengan yang lain berbeda. Misalnya kita akan menyampaikan misalnya di Belanda itu menggunakan istilah administrative rights. Kemudian ada juga yang menggunakan base to rights. Sedangkan di Jerman itu menggunakan istilah Verwaltung rights, ini di Jerman. Kemudian di Prancis menggunakan istilah yaitu droit administratif, dan di Inggris menggunakan istilah administrative law. Perbedaan bahasa inilah yang kemudian menjadikan hukum administrasi negara kemudian menjadi salah satu materi yang menarik. Maka kita akan mengetahui bahwa hukum tata pemerintahan atau HTP itu sering juga disebut dengan hukum administrasi negara atau disingkat dengan HAN. Kenapa? Karena objek penyelidikan ilmu ini adalah sama, yaitu pemerintahan atau administrasi negara. Apa yang menjadi objeknya? Yaitu semua kegiatan, semua olah pemerintahan yang ada, itulah yang menjadi objek daripada hukum administrasi negara. Sekarang kita bertanya, siapa sih yang dimaksud dengan administrasi negara dan apa yang tergolong dalam kegiatan pemerintahan? Kita harus mengetahui bahwa administrasi negara itu berpangkal dari yaitu teorinya Montesquieu, yaitu teori trias politica, yang mana beliau mengatakan bahwa gabungan dari jabatan aparat administrasi yang berada di bawah pimpinan presiden yang mana melakukan pekerjaan pemerintahan, fungsi administrasi yang tidak ditugaskan kepada badan-badan pengadilan, kemudian badan-badan legislatif, dan juga badan-badan pemerintahan dari persekutuan hukum yang lebih rendah. Negara diberi wewenang untuk memerintah yang ada di daerah sendiri-sendiri. Ini adalah sebab adanya yaitu administrasi negara. Jadi intinya administrasi negara itu adalah sebuah gabungan dari aparat yang berada di bawah pimpinan presiden yang tidak dimiliki kekuasaan tersebut di dalam legislatif dan di dalam lembaga yaitu yudikatif. Kami harus mengakui bahwa
definisi ini itu kemudian dianggap tidak relevan atau dianggap tidak cocok. Banyak kemudian para pakar yang keberatan dengan definisi tadi. Kenapa kemudian mereka keberatan? Karena ada bahasa residu di sana, ada bahasa sisa, yang mana Utrecht, salah satu seorang pakar yang bahkan namanya diabadikan sebagai universitas, yaitu Utrecht di Belanda, itu hanya mengatakan yaitu administrasi negara atau administrasi negara yang hanya di pusat saja. Padahal administrasi negara itu ada juga di daerah. Makanya tadi kami sampaikan bahwa administrasi negara yang dimaksud oleh Montesquieu itu hanya di pusat. Ternyata Utrecht membantah daripada pendapat itu atau tidak sepakat. Karena menurut Utrecht yang namanya administrasi negara ya sampai kepada lembaga-lembaga paling bawah. Kemudian kesulitan juga timbul untuk mendefinisikan pemerintahan, di mana kesulitan mendefinisikan pemerintahan ini dapat didefinisikan secara negatif dan masih saja terpangkal dan kemudian berta'alluq kepada trias politika. Berpijak kepada teori tersebut, maka pemerintahan dapat diartikan seperti ini saja: sebagian penyelenggaraan tugas-tugas negara yang tidak tergolong dalam tugas legislatif dan yudikatif. Ini saja sudah. Makanya paling enak memaknai hukum administrasi negara atau administrasi negara atau pemerintahan, paling enak adalah mendefinisikan dengan bahasa yaitu sebagian penyelenggaraan tugas-tugas negara yang tidak tergolong dalam tugas legislatif dan yudikatif. Tugas yang harus diselenggarakan oleh administrasi negara itu sebenarnya sangatlah luas. Kami mengakui itu semuanya, yang mencakup sektor daripada kemanusiaan, sehingga dapat dikatakan bahwa setiap daripada kehidupan manusia tidak pernah terlepas daripada perhatian administrasi negara. Contohnya begini, tentang penyelenggaraan pendidikan. Ini diatur di dalam turunan daripada Pancasila yang kemudian diatur di dalam konstitusi negara kita. Hak untuk mendapatkan pendidikan adalah hak konstitusional. Kemudian tentang pendirian perumahan, tentang administrasi negara, bagaimana pembangunan perumahan, bagaimana penyelenggaraan kesehatan, itu adalah diatur dari pemerintah. Bahkan kita harus mengakui bahwa terkadang alat administrasi itu dalam penyelenggaraan tugasnya hanya untuk mensejahterakan masyarakat. Itu masih saja ada persoalan-persoalan yang belum diatur. Jadi misalnya kita telah punya undang-undang, punya konstitusi, punya peraturan daerah, punya peraturan menteri, tapi ada saja yang kemudian belum diatur, makanya perlu diatur dengan peraturan yang baru. Itulah yang kemudian harus diselesaikan oleh mata pelajaran, yaitu hukum administrasi negara. Misalnya corona, pemerintah kan juga belum pernah membuat yang namanya surat edaran tentang beribadah saat wabah, kan belum pernah. Sekarang kemudian dibuat. Ini adalah tugas hukum administrasi negara. Kita harus mengakui dan kami sampaikan bahwa tindakan-tindakan dari alat administrasi tersebut di atas itu adalah berdasarkan atas kebijakan sendiri atau disebut sebagai asas Freyre-Mason. Akan tetapi tidak bertentangan dengan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat. Artinya apa? Silahkan pemerintah membuat aturan apapun asalkan tidak bertentangan dengan kesejahteraan rakyat. Tujuannya satu, yaitu mensejahterakan rakyat Indonesia. Profesor Montesquieu memberikan fungsi eksekutif itu sebagai pelaksana undang-undang yang dibuat oleh legislatif. Badan legislatif dalam membuat undang-undang atau peraturan yang sifatnya umum, itu maksudnya adalah peraturan yang tidak pernah terlepas dari kasus tertentu, di waktu tertentu dan orang tertentu. Jadi misalnya sekarang ada
masalah tentang penyelenggaraan haji, maka DPR membuat yaitu undang-undang haji. Perlu membuat undang-undang haji. Ada permasalahan-masalah wakaf, DPR membuat undang-undang yaitu masalah wakaf. Kemudian ada masalah yaitu teroris, pemerintah membuat undang-undang tentang terorisme yaitu DPR. Yang dimaksudkan dalam hal ini adalah agar tindakan yang perlu diambil oleh pemerintah dalam arti eksekutif untuk melakukan yaitu law in action itu adalah bisa berjalan dengan baik. Biasanya keadaan konkret seperti ini sulit diketahui oleh badan legislatif. Makanya legislatif itu punya hak untuk yaitu reses, yaitu turba ke masyarakat, turun bawah ke masyarakat agar mengetahui kira-kira peraturan apa sih yang perlu saya buat seperti itu. Beberapa pakar atau sarjana telah mendefinisikan tentang ketetapan yang agak berlainan satu dengan yang lain. Misalnya menurut Prince, beliau seorang pakar mengatakan inleading in head administrative right fund Indonesia. Basicking maksud dalam pemahaman beliau adalah suatu tindakan hukum yang sepihak di bidang pemerintahan, dilakukan oleh alat kekuasaan negara berdasarkan kewenangan bidang pemerintah yang dilakukan berdasarkan kewenangan khusus. Jadi menurut beliau basicking itu adalah dilakukan oleh penguasa negara berdasarkan kewenangan khusus. Tentu kewenangan di sini adalah sebagai bentuk melaksanakan daripada amanat undang-undang dasar, yang mana leg spesialisnya adalah kepada undang-undang yang telah dibuat oleh DPR RI. Kemudian seorang sarjana dari Belanda, Utrecht, mengatakan tentang pengantar hukum administrasi negara Indonesia pada halaman 68 bahwasanya basicking atau ketetapan adalah suatu perbuatan berdasarkan hukum publik yang bersegi satu, ialah yang dilakukan pemerintah. Maksudnya dalam hal ini adalah sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan sesuatu kekuasaan istimewa. Makanya ketetapan misalnya SK, surat Perpres PP itu adalah hak yang dimiliki oleh pemerintah karena adanya hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang. Dalam pembuatan ketetapan, pemerintah atau eksekutif haruslah memperhatikan syarat-syarat tertentu, yang mana apabila syarat-syarat tersebut tidak diperhatikan bisa mengakibatkan suatu ketetapan mengandung kekurangan, sehingga kekurangan dalam suatu ketetapan dapat menjadikan tidak sahnya ketetapan. Maka dalam hal ini dalam membuat ketetapan, pemerintah tidak boleh bertentangan, tidak boleh melanggar daripada konstitusi negara atau konstitusi pemerintahan yang bertujuan agar mensejahterakan rakyat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.